Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Kita bertemu kembali di spesial program Tatap Muka. Dan seperti biasa di program ini kami akan kembali berbincang-bincang bersama seorang narasumber, di mana narasumber ini pastinya akan memberikan sebuah inspirasi yang positif bagi Anda. Jangan kemana-mana, ikuti kami terus hanya di Tatap Muka, menatap dengan hati. Baik, Pak Wanton, kesempatan kali ini kita di program Tatap Muka. Mungkin bisa langsung Bapak ceritakan kepada pemirsa Tatap Muka dimanapun berada, ini latar belakang profesi Anda, kemudian juga latar belakang keluarga maksud saya, dan juga pendidikan ini bagaimana? Ya, pertama terima kasih saya ucapkan kepada Pak Alvin, kepada Riau Channel, dan juga pemirsa dimanapun berada. Tadi seperti Pak Alvin tanyakan kepada saya, mungkin kalau saya ceritakan Pak Alvin mungkin ini waktunya cukup panjang. Cukup panjang. Kalau latar belakang pendidikan saya S1-nya di Fakultas Hukum, Fakultas Hukum. Yang kedua S2-nya di UGM, S2 Hukum. Terus juga saya baru juga menyelesaikan di S2 di Magister Sosiologi Universitas Riau di jurusan Perencanaan Pembangunan Sosial. Kalau untuk latar belakang keluarga bagaimana? Apakah juga memiliki profesi yang sama seperti Anda, Pak Wan? Iya, jadi kalau profesi saya seorang advokat, ya sampai hari ini juga masih terjabat di legal eksternal Kementerian. Keluarga saya berasal dari keluarga besar, Pak Alvin. Saya anak ketujuh dari 10 bersaudara. Ini tentu beragam profesi yang ada di dalam keluarga besar itu ya, Pak Wanton. Oke, kita masih berbicara tentang keluarga, Pak Wanton. Suksesnya Anda sampai hari ini tentu tidak lepas dari dukungan banyak pihak seperti warga, kerabat, atau orang-orang di sekitar Anda. Ini dukungannya yang diberikan kepada Anda bagaimana, kalau bisa bercerita kepada kami? Kalau sukses saya kira Pak Alvin ini masih jauh ya. Masih jauh ya. Tapi mudah-mudahan amin ya. Tentu keluarga sangat mendukung. Keluarga sangat mendukung apapun yang kita lakukan. Tentu sebagai seorang pemimpin mereka yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik buat keluarga, buat masyarakat Riau, dan juga buat bangsa dan negara. Nah, seperti yang juga kami ketahui dan beberapa masyarakat ketahui, ini begitu banyak jabatan yang Anda emban. Tentu ini sebagai amanah, Pak Wanton. Hari ini kita bertatap muka. Anda berposisi sebagai pimpinan dari Yayasan Satu Bumi IPWL. Kalau boleh dan Anda berkenan, awal Anda berkecimpung di yayasan ini bagaimana? Iya, jadi memang saya kebetulan ketua salah satu ormas nasional, yaitu Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran. Jadi di tahun 2012 saya bertemu dengan teman-teman dokter, para lawyer, dan profesi-profesi yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Jadi itu yang mendasari saya, akhirnya kita buat wacana untuk mendirikan sebuah klinik rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Itu saat ini alamatnya di Jalan Garuda Sakti. Sampai hari ini juga masih tetap eksis, Pak Alvin. Jadi semangatnya awalnya bagaimana untuk mendirikan IPWL Yayasan ini? Jadi IPWL ini sebenarnya ini kan yayasan, Pak Alvin. Kalau yang di sana kan klinik dan izinnya berbeda.
Terus di tahun 2013 kita bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Riau. Terus ke atasnya lagi ke Kementerian Sosial. Terus dengan segala persyaratan kelembagaan, mereka mensyaratkan itu kalau dapat yayasan. Akhirnya Persyaratannya harus yayasan. Iya, yayasan supaya bisa melingkupi nanti semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi. Nah, itu kita lengkapi dan juga ada rekomendasi nanti dari Dinas Sosial Provinsi dan kebetulan yang punya kewenangan di masalah rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Undang-Undang 35 itu adalah Kementerian Sosial dan juga ada Kementerian Kesehatan di bidang medis. Oke. Nah, kemudian kalau boleh kami tahu visi dan misi mendirikan di PWL ini apa? Secara umum saja. Iya, tentu bermanfaat bagi korban penyalahgunaan narkoba yang saat ini sudah sangat memfatirkan kita, khususnya di Provinsi Riau. Dengan tujuan mereka kembali kepada keberfungsian sosialnya, bermanfaat bagi masyarakat dan bermanfaat bagi keluarganya, itu tentunya. Oh ya, di belakang kita ini mobil curhat anti galau. Boleh ikuti saya Pak Wanda? Nah, mobil curhat anti galau ini kemudian juga Kementerian Sosial Republik Indonesia PWL Satu Bumi. Ini kendaraan apa Pak Wanda? Ini sebenarnya kendaraan operasional bagi PWL dan ini memang sengaja kita adakan bukan dari pemerintah tapi adalah untuk mensukseskan program rehabilitasi di lembaga ini. Kita memang memakai konsep supaya konsepnya ini konsep anak muda ya, karena kita tahu bahwa anak-anak muda yang paling banyak menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini. Jadi bagaimana konsep kita, bagaimana masalah rehabilitasi institusi penerima wajib lapor ini juga secara tata bahasa, secara pembentukan penyampaian informasi di masyarakat juga dekat dengan mereka. Jadi makanya ini pakai kata-kata curhat anti galau, sahabat adiksi. Ini maksudnya sahabat adiksi ini bagaimana Pak Wanda? Ini mobil curhat ini kan bahasa curhat ini adalah bukan sesuatu yang menjurus kepada percintaan ya? Oh bukan ya. Jadi mobil curhat ini sebenarnya kata-kata yang sudah membumi ya, yang biasa digunakan oleh anak-anak muda saat ini, juga kata-kata galau. Ini memang anti galau. Biasanya kan tren di lingkungan komunitas adiksi itu memang kalau mereka nggak mendapatkan barang itu mereka biasanya galau. Jadi galau ya. Jadi galau gitu. Jadi butuh bahasa treatment khusus untuk memberi pemahaman kepada mereka. Iya, pemahaman dan juga mendekatkan kita kepada mereka. Terus sahabat adiksi ya, kita juga ada di situ center. Sahabat adiksi ini maknanya adalah bahwa kita sebagai pelaksana rehabilitasi juga tujuannya adalah untuk mendekatkan mereka bahwa kita ini sahabat mereka. Boleh kita lihat apa isi dalam mobil ini, Pak Wanda? Iya, jadi memang ini desain masih seperti yang biasa ya. Di sini biasanya ada kelengkapan yang terkait dengan tugas kita sebagai PWL. Ada poturin, boleh dilihat. Poturin. Ini apa? Poturin namanya. Poturin. Jadi kalau kita melakukan tes urin ya memang ini menggunakan alat selalu ini. ada. Jadi ini menampung urinnya. Kemudian apa lagi? Terus ada hand scoop, ada masker, terus ini alat surinnya. Nah, ini dan salah satu alat yang kita gunakan untuk mengetahui apakah
dia itu positif menggunakan narkoba dan zat apa yang dia pakai. Baik. Nah, Jadi ini bisa diindikasi dari diagnosa sini. awal kita. Diagnosa. Kemudian apa lagi? Terus biasanya di sini ada meja, ada kursi yang memang serba dilipat gitu. Jadi bisa kita gunakan karena mobil ini juga fungsinya nanti bisa kita gunakan untuk nge-time di sekolah-sekolah untuk memberikan informasi tentang rehabilitasi dan bahaya penyalahgunaan narkoba, terus juga nge-time di kampus-kampus, Ya. dan juga sebagai sarana sosialisasi rehabilitasi itu sendiri di masyarakat. Baik, istilah nge-time itu apakah mobil ini ada jadwal khusus yang ditentukan oleh PWL di tempat-tempat yang sudah ditentukan, atau ketika ada masyarakat membutuhkan mobil ini juga sudah siap dengan kondisi yang tidak terduga barangkali begitu Pak Wanto, atau bagaimana? Jadi dia multifungsi. Multifungsi. Jadi tergantung kemana dia mau dipakai. Tentu kalau di lembaga ini punya jadwal. Ya. Punya jadwal. Apakah itu nanti digunakan untuk nge-time, apakah itu nanti digunakan untuk penjangkauan, Baik. apakah itu nanti digunakan untuk hal-hal yang emergensi. Baik. Emergensi khusus penanganan penyalahgunaan narkoba. Baik. Mudah-mudahan mobil ini bisa menjadi salah satu alat dan sarana agar informasi dari PWL dan Yayasan Satu Bumi dapat lebih maksimal diserap oleh masyarakat. Iya, Wanto, tentunya harapan kita demikian. seperti Dan itu. juga harapan saya juga pemerintah daerah untuk mensupport atau mendukung kegiatan ini, bahwa apapun yang kita lakukan hari ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat Riau. Baik. Kita tinggalkan kendaraan ini, Pak Wanton. Saya mohon dibantu, Mas. Iya, terima kasih. Boleh kami diizinkan melihat-lihat gedung Boleh. di dalam sambil kita lanjutkan perbincangan kita, Pak Wanton. Dan sebelum kami meninggalkan gedung, sebelum kami meninggalkan area ini, pemirsa Tatap Muka, kami akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama Pak Wanton selaku pimpinan dari Yayasan Satu Bumi IPWL. Anda jangan kemana-mana, tetap di Tatap Muka. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Wanto. Silakan. Baik. Kita berada di gedung IPWL ini, Pak Wanto. Iya. Iya. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita ini, Pak Wanto. Kalau boleh kami mengetahui ini bagaimana langkah yang Anda lakukan untuk melakukan sinergivitas yang elok tentunya bersama pemerintahan, baik pemerintah pusat, Provinsi Riau, khususnya kepada Kementerian Sosial. Ini bagaimana sinergivitasnya? Iya, jadi memang Pak, kita perpanjangan tangan daripada Kementerian Sosial, khususnya di bidang rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba. Di daerah ya tentu kita secara langsung juga bermitra kerja dengan Dinas Sosial Kota dan juga Dinas Sosial Provinsi Riau. Sampai sejauh ini bagaimana kerjasama yang terjadi? Iya tentu. Panas dingin juga atau pasang surut juga? Iya, jadi mereka memang langsung menjadi mitra kerja kita ya, sebagai pembina tentu di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota. Kita juga selalu melakukan koordinasi. Yang kedua juga link sektor yang lain seperti BNNK, Ya. BNN provinsi. Ya, baik. Bagaimana upaya yang Anda lakukan ini untuk mengaplikasikan kebijakan serta peraturan undang-undang yang berlaku di negara ini terhadap Yayasan Satu Bumi IPWL ini, Pak Wanto? Iya, jadi kita juga memang
lahir dari perintah undang-undang. Itu Undang-Undang 35 tahun 2009, itu Undang-Undang Narkotika. Di pasal 55 sampai 59. Terus PP 21 tahun 2011 tentang institusi penerima wajib lapor korban penyalahgunaan narkoba. Terus juga ada Permensos 26, ada Permensos nomor 3 tentang standar rehabilitasi dan juga peraturan-peraturan yang lain. Itulah dasarnya. Iya, dasar hukumnya itu. Jadi peran komponen masyarakat dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, khususnya di bidang rehabilitasi. Baik. Anda selaku pimpinan tentunya tidak lepas juga dukungan dari beberapa pengurus yang lain. Tentunya ini ada semacam tenaga ahli atau staf ahli dokter untuk merehabilitasi. Boleh kami diperkenalkan dengan sosok itu? Ya, sebelum diperkenalkan saya juga ingin sampaikan bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba ini memang melibatkan berbagai multidisiplin ilmu, ya, baju profesi. Dalam standar rehabilitasi sosial dan juga rehabilitasi medis, itu tenaga-tenaga di sini, tenaga-tenaga baik itu yang profesi seperti dokter, ada psikolog, ada konselor adiksi, ada pekerja sosial, ada tenaga kesejahteraan sosial, dan juga ada juga di advokasi sosialnya. Jadi cukup kompleks yang mendukung dan mensupport Anda sebagai pimpinan di Yayasan Satu Bumi. Boleh kita katakan itu tim yang bekerja? Iya, jadi memang seorang penyalahguna narkoba itu memang yang gangguan yang dialami akibat dari penyalahgunaan narkoba itu sangat luas gitu. Ada gangguan kesehatannya iya, perilakunya iya, mentalnya iya, ekonominya iya. Jadi makanya melibatkan semua terlibat di sana. Profesi banyak yang terlibat di sana. Baik. Boleh kita berbincang dengan dokter yang bersangkutan? Iya. Mungkin salah satu ada tenaga ahli kita yang sudah bergabung ini, Dokter Ufirda. Ya, silakan. Baik, dokter, jika berkenan, dapatkah Anda jelaskan tugas dan peran Anda di Yayasan Satu Bumi IPWL ini, khususnya sebagai dokter yang ahli dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna atau pencandu narkoba atau nafsa? Ya, terima kasih. Jadi Yayasan Satu Bumi ini yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi nafsa. Jadi di dalamnya itu Yayasan Satu Bumi ini sudah melakukan pelayanan yang komprehensif. Jadi di dalamnya itu juga Yayasan Satu Bumi ini mempunyai klinik yang namanya Klinik Bumi Medika di bawah naungan IPWL Yayasan Satu Bumi. Jadi saya di Klinik Bumi Medika itu sebagai pimpinannya. Nah, kapasitas saya dalam layanan rehab IPWL Satu Bumi ini kan melakukan layanan rehabilitasi sosial dan juga bekerja sama dengan Klinik Bumi Medika dalam layanan rehabilitasi medisnya. Tentu kapasitas saya adalah sebagai penanggung jawab untuk pelayanan rehabilitasi medis. Nah, tetapi karena dalam rehabilitasi ini tetap membutuhkan layanan yang komprehensif, jadi IPWL Satu Bumi dalam melakukan rehabilitasi sosial juga tentu bekerja sama dengan Klinik Bumi Medika. Jadi sifatnya saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Iya, Oke. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu, dokter, ini bagaimana cara menentukan seorang pengguna narkoba atau nafsa untuk dapat menjalankan program rehabilitasi? Apa tolak ukur dan langkah asesmennya? Ya, biasanya klien seorang pecandu itu kita menentukan derajat penggunaannya itu dengan kita melakukan asesmen. Jadi dari asesmen itulah kita mengetahui seorang klien itu derajat keparahan dalam penggunaan narkotikanya. Jadi di mana di dalam penggunaan itu derajatnya itu ada yang tahapannya coba-coba, masih awal-awal pemakaian, itu namanya coba-coba. Kemudian ada tahapan selanjutnya itu tahapan rekreasional, artinya dia menggunakan ketika weekend atau akhir pekan dengan
kumpul-kumpul dengan teman, atau tahapan situasional, artinya dalam situasi-situasi tertentu saja dia menggunakan narkotika, misalnya dalam keadaan dia lagi stres atau tertekan dan sebagainya. Kemudian tahapan yang selanjutnya itu adalah tahapan seseorang itu sudah dalam keadaan menyalahguna atau abuse, ya. Baru yang selanjutnya dalam tahapan yang paling tinggi itu adalah dependent, artinya ketergantungan. Nah, jadi